Oh, hai! Selamat datang lagi di channel gue Bang IQ TV. Produk terbaru yaitu carrier premium dari Array, serinya biji 60 liter. Nah ini dia. Jadi ini produk terbaru dari Array yang udah Array launching juga, udah ada juga di Instagram untuk fotonya. Dan langsung banyak yang nge-DM ke gua, review Bang, carrier Array yang baru ini, yang premium series ini. Berarti ini di jajaran atau masuk ke dalam kelompok carrier Array premium yang kemarin udah kita sempat review juga, 3. Ada Mandala, ada Carton, sama ada Tricora. Bigi ini termasuk ke premium series. Dan bukan hanya termasuk dalam kelompok premium series, tapi back systemnya pun sama aja untuk si Bigi ini. Nah ini, jadi ini untuk si back systemnya sama persis, dari bahan yang dipakai di sini, dari hip belt yang dipakai di sini, dari busa yang dipakai di sini untuk si tampilan back systemnya. Nah tapi nggak tahu kenapa kok lebih nyaman yang ini. Gue perhatiin dan gue coba-coba dari tadi. Gue tuh kan di rumah ada yang Tricora tuh, gue coba-coba kok lebih enak yang ini, apa bentuknya beda. Ternyata memang ada sedikit perbedaan, nanti kita bahas di bagian back system. Sekarang kita bahas ke fitur-fiturnya dulu. Jadi yang pasti dari segi kenyamanan back system, ini paling nyaman di torso gua dibandingkan Array Premium yang 3 udah pernah kita review sebelumnya, yang 3 series itu. Oke, kita bahas satu persatu. Untuk harganya, ini yang 60 liter masih sama 995.000. Untuk yang 70 liter, kalaupun ada, biasanya harganya 1.150.000. Ini ukuran 60 liter, jadi durasi waktu yang bisa lu dapetin ketika pakai carrier ini ke gunung itu 3-4 hari untuk ukuran 60 liter ini, kurang lebih. Kita bahas bahannya dulu di sini. Nah, bahannya ini terlihat lebih beda dibandingkan yang seri Tricora dan Mandala. Kayaknya sama Cartons pun berbeda. Kalau lu lihat detail di sini, ini bahannya itu terlihat lebih tipis, tidak setebal premium series yang lainnya, tapi bahannya itu ada jahitan si ripstopnya gitu. Dan ketika biasanya gue punya carrier yang kayak gini, biasanya lebih kuat dan memang lebih ringan. Ini mengingatkan gue terhadap brand Mountain, brand luar negeri juga. Dia pakai bahan model kayak gini juga, jadi ada ripstop dan tipis tapi kuat. Dan memang ketika gue lihat beratnya pun ini lebih ringan sedikit. Ini 1,4 kilo, kalau yang Cartons, Mandala, Tricora itu 1,5 kilo lebih. Makanya dari segi bahan di sini lebih tipis, jadi lebih ringan. Dan kayaknya gue dari jajaran premium series Array ini bahan yang paling gue suka. Karena memang bahannya itu lebih tipis tapi kuat, ripstop. Jadi ketika terkena ranting-ranting itu tidak mudah untuk sobek. Walaupun sobek itu biasanya nggak cepat untuk menyebar seperti bahan yang tanpa ripstop kayak gini. Terus kita lihat di fitur-fitur yang dipakai di sini, ada fitur yang berbeda juga dibandingkan 3 series yang sebelumnya. Kita lihat di bagian kepalanya dulu. Logonya ini digeser sedikit ke sebelah kiri. Kalau dari gua biasanya itu di tengah nih untuk si logo Array ini digeser dikit. Jadi terlihat berbeda banget. Perbedaan untuk Cartons, Mandala dan lain-lain, dari logonya aja udah digeser sedikit. Kompartemen di kepalanya ini ada 2 resleting. Ini detail kecil yang efektif menurut gua. Untuk ruangan utamanya di bagian kepala ini seperti biasa, lu bisa nyimpen P3K di sini, lu bisa nyimpen lampu-lampu tenda, atau lu bisa nyimpen flyseat di sini. Dan ini ruangannya lumayan besar. Nah, biasanya di bagian top lid ini gua simpen untuk headlamp atau tali-tali, tapi suka kecampur gitu namanya barang-barang kecil. Sekarang karena adanya pocket tambahan di sini yang ruangannya tidak terlalu besar tapi efektif, di sini bisa lu nyimpen center. Di sini bisa nyimpen headlamp atau nyimpen tali-tali cadangan di sini. Jadi ruangan ini lebih efektif sebetulnya untuk menyimpan barang-barang yang lebih kecil biar nggak kecampur dengan barang-barang yang lebih besar atau di ruangan yang lebih besar di ruangan utama dari top lid ini. Jadi ini satu fitur yang terasa fungsinya ketika menyimpan barang-barang atau memisahkan barang-barang besar dengan barang-barang kecil. Terus kita lihat ke bagian kepala bagian dalam. Di sini dikasih ruangan lagi. Jadi di bagian dalam atau di bagian kepala carrier ini, bagian dalamnya dikasih ruangan lagi yang lumayan besar, tidak pakai jaring tapi pakai bahan yang tebal di sini. Ini bisa lu gunakan sebagai penyimpanan beberapa produk juga. Untuk penutupannya di sini masih memakai mode serut. Dan di sini kayaknya tidak bisa disimpan untuk barang-barang yang banyak di sini. Artinya
ketika melakukan packing di carrier ini tidak disarankan melakukan packing yang over, karena memang mending segini aja disarankannya nih, biar memang ketutup secara sempurna di bagian atasnya. Ketika disimpan terlalu banyak di sini, ini sih space-nya bukan untuk barang-barang yang lebih banyak, bisa mungkin nyimpen barang beberapa di sini, tapi jangan terlalu over sehingga nantinya kalau tidak over itu bisa nutup secara menyeluruh di bagian atas sini. Jadi disarankan sih packing secukupnya aja di sini. Itu untuk bagian kepala atau bagian top lid dari si carrier Biggy 60 liter ini. Kita ke bagian depan, dan bagian depan ini punya front pocket atau saku di bagian depan yang memang paling gua suka saku model kayak gini. Ini sakunya tuh besar dari atas sampai bawah sini. Tuh untuk ukurannya, dan ini pakai bahan elastis. Gue paling suka ketika punya tas gunung yang punya front pocket ini pakai bahan yang elastis kayak gini dan besar. Jadi lu bisa leluasa menyimpan beberapa barang di sini. Kayak gue di sini nyimpen jas hujan. Ini jas hujan setelan, ada celana sama atasannya juga, jadi bisa masuk di sini. Bahkan bisa nyimpen 2 di sini karena memang ruangannya gede dan pakai bahan elastis, bukan pakai bahan-bahan yang kaku. Cuman konsekuensinya lu rada hati-hati ketika nantinya jalan itu takut kena ranting. Bahan-bahan kayak gini lebih mudah untuk sobek, tidak seperti bahan-bahan utamanya. Biasanya kan untuk front pocket itu ada bahan yang tebal yang tidak mudah robek ketika terkena ranting. Kalau ini pakai bahan-bahan yang elastis sehingga bisa menyimpan barang-barang yang lumayan banyak, tapi konsekuensinya akan lebih mudah untuk sobek di bagian front pocket ini. Makanya agak hati-hati, mending pakai rain covernya aja walaupun tidak hujan. Di bagian depan lagi ada holder trekking pole di kiri dan di kanan. Di sini udah gua kasih contoh untuk penempatan trekking pole-nya nih. Nah, di bagian kiri sini ada holder trekking pole untuk kepalanya di sini, dan untuk kakinya ada tali berwarna merah di sini. Cuman ketika hanya dicantolkan aja atau hanya dipasang di holdernya aja itu agak goyang-goyang, gue agak kurang suka. Makanya gue tambah lagi dikencangkan menggunakan tali kompresi di sini. Jadi si trekking pole ini nggak goyang-goyang nih. Jadi kayak nggak mudah untuk lepas. Makanya untuk si tali kompresinya ini berguna bukan hanya untuk mengetatkan di bagian kiri kanan, tapi untuk mengunci trekking pole pun masih bisa di sini, ngebantu lah. Untuk tempat trekking pole-nya ada di kiri sama ada di kanan. Di sini ada tandanya lah untuk si kaki trekking pole-nya warna merah di sini. Di bagian depan sini ada satu quick access yang gede banget, tidak seperti biasanya. Kalau emang lu punya carrier array geyser yang sekarang udah langka tentunya, beberapa orang pada cari, ini persis banget untuk si quick access-nya atau akses menuju ruangan utamanya itu ada di bagian kanan sini. Jadi ini pakai resleting SBS yang gede, dan ini fungsinya untuk mengakses ke ruangan utama nih. Nah, jadi kalau emang lu mau mengakses ke ruangan utama, ini bisa melalui resleting atau akses yang gede ini. Jadi ketika lu mau mengambil barang-barang yang posisinya di tengah atau di pinggir sini, nggak usah dari atas, dari pinggir aja karena memang di sini ada akses. Perbedaan akses ini dengan si geyser itu adalah dari kualitas resletingnya. Untuk si geyser itu kemarin gua pakai ke Kerinci itu pas pulang itu udah mulai agak selip-selip karena memang kecil untuk si resletingnya. Di Biggy ini diperbesar untuk si resletingnya, jadi jangan takut untuk mudah rusak di bagian resletingnya karena memang resletingnya ini diperbesar untuk bentuk resletingnya ini lebih besar. Karena ini pakai resleting yang gede, jadi nggak takut untuk rusak di bagian resletingnya dan mudah banget tuh untuk menutup atau membuka resletingnya. Karena biasanya beberapa carrier termasuk array geyser itu mencoba untuk mengadopsi model quick access kayak gini tuh, yang geyser itu masih pakai resleting yang kecil, hingga akhirnya kadang kita agak susah dan takut malah rusak. Ini dikasih resleting yang gede, jadi kita lebih pede untuk jangka panjang ketika beberapa kali menggunakan si fitur ini, karena memang resletingnya ini dipastikan lebih awet karena memang pakai resleting SBS yang besar juga. Quick access kayak gini sebetulnya kalau memang lu menggunakan atau lu ketika melakukan packing itu menggunakan trash bag yang kayak tadi gue contohin itu tidak terlalu berguna sebetulnya untuk mengambil barang-barang atau mengambil 1-2 barang di bagian tengah atau di bagian pinggir. Tidak terlalu berfungsi. Tapi ketika nantinya lu melakukan packing tanpa trash bag di musim panas mungkin, itu lebih memudahkan untuk mengakses barang-barang yang memang posisinya itu susah diambil dari atas, tapi bisa diambil dari pinggir atau dari tengah sini. Makanya itu tergantung
cara lu packing nantinya. Dan quick access ini pun memudahkan lu ketika lu nyampe tempat camp atau tempat untuk mendirikan tenda, lebih mudah untuk pengambilan tendanya. Karena memang resletingnya sampai bawah, jadi lu ketika mau mengakses tenda itu lebih gampang. Berbeda dengan carrier yang tanpa ada akses di bagian bawah sini. Jadi ini akses atau resleting yang berguna untuk kita memudahkan dalam mengambil beberapa produk yang mungkin susah dijangkau di bagian atas, atau pengambilan di bagian atas tuh susah dijangkau gitu. Dan di bagian bawah sini ada satu resleting yang ini difungsikan untuk penyimpanan rain cover. Jadi ketika lo nantinya punya carrier ini udah include rain cover, jadi jangan takut untuk mengeluarkan biaya lagi untuk membeli rain cover, karena memang di sini udah include untuk si rain covernya. Nah, lumayan tahu rain cover itu harganya 60.000, 70.000, 90.000 bahkan. Jadi ini udah dapat rain cover original dari Are Outdoor Gear. Itu untuk fitur-fitur bagian atas, depan dan bawah. Sekarang kita ke bagian side pocket di bagian sini nih. Nah, jadi bagian side pocket ini punya fitur yang unik juga. Ini persis dengan carrier Tambora. Jadi ini kan biasanya disimpan untuk tumbler ya, kayak gini nih. Nah, tapi ketika nantinya lo mau minum menggunakan tumbler ini, mau diambil ketika posisinya dipakai itu agak sulit. Gue contohin. Nah, jadi biasanya ketika lo mau mengambil minum itu dengan posisi tumbler kayak gini, ini agak sulit. Agak ketarik gitu urat-urat tuh. Nah, makanya ketika kesulitan itu kadang sering dirasakan di beberapa tas gunung, si Are berinovasi atau mengadopsi beberapa fitur dari carrier-carrier luar negeri, carrier lokal pun udah ada, dengan memindahkan atau menambah satu lubang di sini untuk memudahkan lu mengambil tumbler di sini. Nah, jadi posisi tumblernya itu ada di kiri, sehingga ketika lu pakai itu mudah untuk diambil. Ketika lu tiba-tiba aus, tinggal gini aja nih. Tuh. Ngambilnya lebih mudah dibandingkan posisi tadi. Jadi ketika lu punya carrier di rumah sekarang nih, pasti ada yang tidak seperti ini untuk fitur di bagian side pocketnya atau untuk penyimpanan tumblernya. Jadi ini salah satu fitur yang unik. Di beberapa carrier pun lokal pun udah diadopsi, dan di Are ini udah diadopsi juga untuk memudahkan kita mengambil botol minum ketika di jalur pendakian atau di posisi kita berjalan. Dan ini pakai bahan elastis ya. Jadi bahan-bahan elastis kayak gini lebih mudah, atau kita bisa lebih leluasa untuk menyimpan beberapa produk di sini. Cuman memang ketika terkena ranting akan lebih mudah untuk sobek juga. Jadi ada kelebihan sama kekurangan juga, tergantung pemakaian lu juga tentunya. Di sini ditambahkan untuk tali kompresi untuk lebih merekatkan atau melindungi si tumbler di sini. Jadi ada tali kompresi tambahan di sini. Itu untuk fitur-fitur Are Bigi 60 liter. Di bagian atas udah, depan udah, kiri kanan udah, bawah udah, quick access udah. Sekarang kita ke bagian yang penting, yaitu di bagian back system. Karena memang ketika lu nantinya memilih tas carrier itu, biasanya sih gue mencoba back systemnya dulu sebelum gue ketahui fitur-fiturnya, biar nggak capek dua kali gitu. Kalau memang back systemnya udah nyaman, tinggal gue pertimbangan fitur-fiturnya. Sekarang kita bahas di bagian belakang ini, di bagian back systemnya. Nah, di bagian back system ini persis banget seperti back system Are Premium yang Mandala, yang Tricora, dan yang Cartons juga. Persis banget. Jadi ini masih di keluarga Premium series Are yang memang menggunakan back system dengan model yang sama di sini. Cuman entah kenapa di torso gua dibandingkan 3 carrier Are yang tadi udah gue sebutin, Mandala, Carton, sama Tricora, justru Bigi ini paling nyaman untuk back systemnya. Padahal sama aja untuk back systemnya. Setelah gue lihat, memang ketika lu nantinya perhatiin juga di bagian sini, yang gue rasain ini di bagian back system Bigi itu lekukannya lebih kerasa di sini. Lekukan di bagian framenya itu lebih kerasa, jadi lebih kelihatan, dan memang ketika nempel di punggung itu terasa lebih meluk untuk di bagian punggung ini. Walaupun di bagian si hip beltnya ini tetap masih sama aja, kurang meluk di ukuran lingkar pinggang gua. Nah, jadi untuk si kenyamanannya sebetulnya lebih nyaman yang ini untuk di bagian shoulder strap sama punggung. Untuk di bagian hip beltnya sama aja untuk kenyamanannya. Nah, di sini sebelum gua nanti cobain, gua jelasin dulu ada fitur apa aja di sini. Di sini ada lubang untuk keluarnya selang water bladder. Nih, kalau emang lu punya carrier dan ada tulisan H2O ini difungsikan untuk keluarnya
selang water bladder atau botol minum atau tempat minum yang memang disimpan di bagian dalam dan kita lebih mudah untuk minumnya menggunakan si selang ini. Dan di sini ada holdernya juga untuk lebih rapih memasangkan si selangnya ini. Nah, di bagian hip beltnya ini ada beberapa saku, nanti gue jelasin. Sekarang gue pakai dulu si carrier-nya, sembari gue jelasin yang nyamannya itu di bagian mananya aja untuk si carrier ini. Nah, ini agak aneh juga sih ya. Kayaknya mungkin beda ukurannya, yang pasti untuk si carrier premium Array ini kan beberapa kali gua coba dari semuanya, bahkan dari Mandala, dari Tricora dan Cartens. Justru si Biggie ini terasa lebih pas di torso gua untuk si ukuran back systemnya. Dan untuk di bagian shoulder strap dan punggungnya ini terasa lebih nyaman nih. Walaupun di bagian hip beltnya ini tetap sama aja tidak terlalu meluk di ukuran lingkar pinggang gua. Lu bisa lihat di sini tuh masih agak renggang nih, nggak meluk-meluk banget ke pinggang gua. Karena memang sama aja. Kalau emang lu punya badan yang lebih ngisi daripada gua, lebih berisi gitu, ini akan nyaman banget karena memang pelukannya itu bakal lebih kerasa di badan-badan yang memang lebih berisi dibandingkan lingkar pinggang gua yang memang badan gua kurus di berat badan 54 kilo dan tinggi 170. Ini si hip beltnya kurang terasa meluk. Jadi bebannya itu masih kerasa di pundak banget nih. Jadi nggak dibagi dua oleh pinggang untuk si bebannya. Kalau memang pinggang itu kencang meluk, ini juga pas, itu bakal dibagi dua untuk beratnya itu tidak terlalu membebani ke bagian pundak kita. Tapi memang nggak tahu kenapa nih untuk si bagian punggungnya ini lebih nyaman yang ini dibandingkan Mandala, Cartens sama Tricora. Lebih pas ukurannya, dari ukuran panjangnya, dari ukuran lebarnya ini lebih pas dibandingkan ketiga Array premium yang lainnya. Nah, untuk di bagian shoulder strapnya ini tentunya pakai busa yang empuk banget ya. Jadi ini salah satu shoulder strap terbaik dari Array karena memang untuk busanya ini paling empuk dibandingkan busa-busa di seri yang lain dari Array juga. Ya namanya premium ya, harganya juga mahal, pasti pakai bahan-bahan yang lebih bagus juga lah. Beda lah dengan Array yang memang harganya 500 ribuan, 600 ribuan, ini dikasih busa-busa yang lebih enak dan lebih terasa lembut. Nah, untuk di bagian punggungnya yang tadi udah gue jelasin ini lebih nyaman. Terus di bagian hip beltnya ini ada dua saku nih. Yang ini biasanya gue fungsikan untuk menyimpan makanan-makanan manis kayak coklat atau beng-beng mungkin, top mungkin, apapun itu untuk cemil-cemilan di sini, madu bisa juga. Nah, di sini yang membedakan lagi ada settingan untuk si hip beltnya nih. Jadi tinggal lu kencengin aja di sini biar lebih meluk di bagian si hip beltnya ini. Nah, kiri kanan. Ini hip beltnya harusnya enak banget sih untuk orang-orang yang lebih ngisi dari gua, karena emang untuk badan gua aja ini udah terasa nyaman banget gitu. Apalagi untuk badan yang memang lebih gemuk dibandingkan gua. Dan tali dadanya pun di sini ada peluit tambahan nih. Jadi ada peluit tambahan di sini. Tuh untuk si tali dadanya. Dan ini posisinya udah oke, tinggal lu setting-setting aja kalau emang mau di bawah boleh, mau di atas boleh, karena memang ini fleksibel untuk posisi si tali dadanya. Nah, ini pertanyaan yang sering ditanyakan. Pasti ketika nanti video ini tayang, carrier ini lebih nyaman mana dengan Cartens, atau lebih nyaman mana dengan Tambora, lebih nyaman mana dengan Brantas mungkin, atau lebih nyaman mana dengan si Mandala. Gue akan presentasikan di sini kenyamanan seenggaknya di ukuran torso gue dibandingkan 3 Array premium yang Mandala, Cartens dan Tricora. Tentunya ini lebih nyaman untuk dari back systemnya. Cuman dari fitur-fitur gua tetap megang yang Cartens untuk fitur-fitur di bagian depannya. Kalau dibandingkan dengan Tambora atau dibandingkan dengan Membramo yang kayak gitu-gitu, itu beda kenyamanan sebetulnya. Tambora gue nyaman dengan back system yang busanya, ini nyaman dengan back system yang jaringnya. Nah, dibandingkan Brantas, lebih nyaman ini justru untuk si back systemnya. Brantas kan jaring juga ya, ini jaring juga, tentunya lebih nyaman ini untuk si kualitas atau kenyamanan back systemnya. Jadi Array Biggie 60 liter ini walaupun secara look, secara tampilan itu sama dari bagian back systemnya, tapi kenyamanannya terasa berbeda, lebih nyaman si back system ini dibandingkan 3 seri lainnya di jajaran Array Premium. Sekarang kita ngomongin kelebihan dan kekurangan dari Array Outdoor Gear Biggie Premium series ini. Kita ngomongin kelebihannya dulu. Kelebihan yang pertama adalah bahannya lebih ringan dibandingkan 3 carrier Array yang premium yang
Tricora, Mandala, dan Cartens ini lebih ringan dan lebih kuat untuk si bahannya, karena memang di sini pakai jahitan yang emang ada rip stopnya gitu, jadi lebih kuat. Rata-rata gue pakai bahan yang kayak gini tuh lebih awet dan memang tidak terlalu berat akhirnya ke carrier-nya. Terbukti untuk si Tricora, Mandala, dan Cartens itu beratnya 1,5, ini 1,4, hampir 1,6 bahkan yang Tricora dan lain-lain itu. Jadi bahannya lebih kuat dan lebih ringan. Kelebihan yang berikutnya adalah gue suka di bagian front pocketnya. Ini pakai front pocket dengan bahan yang elastis sehingga gue mampu menyimpan beberapa produk yang banyak di sini karena memang bahannya elastis dan memang luas juga untuk si bagian front pocketnya. Ini front pocket favorit gue. Kelebihan berikutnya adalah gue suka penambahan ruang di bagian kepala carrier ini atau di bagian top lidnya. Ada dua resleting, satu resleting yang ruangannya gede, satu resleting yang ruangannya kecil. Resleting yang ruangannya gede ini bisa disimpan untuk P3K, flysheet, jas hujan. Tapi kalau emang lu mau menyimpan di bagian kepala ini barang-barang yang kecil, kayak mungkin headlamp atau baterai-baterai, tali-tali, biar nggak kecampur dengan barang-barang yang besar-besar itu, biar nggak susah nyarinya, disimpan di resleting yang atau ruangannya yang kecil itu. Jadi efektif banget untuk penambahan satu ruangan kecil di bagian kepala top lid ini. Kelebihan berikutnya adalah gue suka di penambahan lubang di side pocket atau untuk penyimpanan tumbler tadi. Jadi ketika kita mau menyimpan tumbler itu bisa posisinya dari atas atau dari pinggir. Ketika lu mau mengambil tumbler tersebut di posisi berjalan, itu bisa dari pinggir untuk pengambilan si botol minumnya. Kelebihan berikutnya adalah quick access yang sangat-sangat besar. Walaupun hanya satu quick accessnya tapi besar dari bagian atas sampai bagian bawah. Otomatis ketika lo mau mengambil barang-barang yang sekiranya sulit diambil dari bagian atas ini, jangan maksain karena memang di sini ada resleting yang membentang. Lo mau ngambil di bagian bawah sini pun bisa diakses dari resleting ini. Mau ngambil bagian tengah pun bisa. Mau ngambil bagian kiri pun atau kanan pun bisa. Jadi memang quick accessnya gede sehingga memudahkan lo untuk mengambil barang-barang yang sulit diambil melalui bagian atas ini. Kelebihan yang terakhir adalah back sistemnya lebih terasa nyaman di torso gua dibandingkan Tricora, Cartens, dan Mandala. Jadi di jajaran Are Premium ini back sistemnya paling nyaman di torso gua. Kita ngebahas kekurangan di carrier ini. Kekurangan yang pertama adalah nggak ada perubahan di bagian hip beltnya, tetap tidak meluk di ukuran lingkar pinggang gua. Kecuali lu punya badan yang lebih berisi dibandingkan gua, ini akan nyaman banget. Dari semua carrier Are Premium, entah itu Cartens, Mandala, Tricora, dan Bigi ini, nggak ada yang meluk untuk si hip beltnya di ukuran lingkar pinggang gua. Dan ini pun masih sama aja untuk pelukan dari hip beltnya. Kekurangan yang terakhir atau kekurangan yang kedua adalah tidak ada sekat yang memisahkan bagian bawah untuk tenda-tenda sama sleeping bag nih dengan bagian atas. Karena memang di sini hanya ada satu quick access aja. Biasanya ketika carrier itu ada quick access di bagian tengah, quick access di bagian bawah pun tetap dikasih. Sehingga bisa dipasang sekat untuk memisahkan barang-barang yang di bawah dengan barang-barang yang di bagian atas. Ini nggak ada sekat. Untuk lu yang terbiasa menggunakan sekat tersebut untuk memisahkan barang-barang, ini akan tidak terlalu nyaman mungkin. Lu perlu beradaptasi lagi nantinya menggunakan carrier ini karena tidak ada sekat untuk memisahkan barang-barang tersebut. Udah kita bahas untuk carrier Are Premium yang paling baru ini, yang Bigi 60 liter. Menurut gua ini worth it untuk lu hajar karena kenyamanannya pun lebih nyaman dibandingkan carrier Premium Are yang sebelum-sebelumnya. Dan fiturnya pun mungkin lu setuju, bagus dan simpel menurut gua untuk si carrier ini. Dan kalau emang lu suka carrier ini, udah gue sebutin tadi kelebihan sama kekurangannya, tinggal lu pertimbangkan aja lu lebih suka kelebihannya dan menerima kekurangannya, atau lu terganggu dengan beberapa kekurangannya walaupun kelebihannya banyak. Tinggal lu pilih aja. Kalau emang lu suka dengan carrier ini, udah gue cantumin untuk link pembeliannya di deskripsi video ini biar lu nggak bingung, lu sikat aja. Itu langsung ke marketplace Are Official. Jadi resmi, nggak ada harga yang di up atau di diskon dan lain-lain. Walaupun ada diskon, itu diskon dari Are-nya langsung dan dipastikan barangnya original. Kalau emang lu suka dengan video ini, silahkan di like sama di share biar teman-teman lu juga pada tahu nih ada produk terbaru dari Are yang udah di review. Kalau emang lu suka dengan channel ini, silahkan di subscribe aja. Thank you banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.